kita matur pertama memiliki jiwa yang adil, perilaku yang adil, berpikirnya, bertindaknya. Adil itu hati nurani. Hati nurani, adil itu, bil adil itu adalah hati nurani. Kemudian yang kedua, memiliki karakter ajur ajir, jumbo kalau dalam bahasa Jawa ya, ihsan, memiliki perilaku ihsan, melebur. Jadilah pendengar yang baik. Walaupun kamu nggak setuju dengan orang itu, nggak senang dengan orang itu, dan nggak setuju dengan pendapatnya, jadilah pendengar terlebih dulu. Jangan suka memotong omongan orang lain dan suka emosi. Saat orang lain emosi marah, kamu juga akhirnya juga emosi. Akhirnya saling potong omongan. Apakah selesai masalah? Enggak. Ihsan. Jika ada masalah yang berkaitan dengan langsung lawan bicaranya sudah dalam emosi, maka tinggalkan majelis itu. Jadi ihsan itu melebur ya, pikirannya gandeng dengan hati, tindakannya cocok dengan omongannya, omongannya cocok dengan pikirannya, pikirannya cocok, konsentrasinya pada hati nurani, maka itu adil. Dan itu sekaligus ihsan. Jadi adil itu cenderung pada melihat diri, ya, tidak mudah menyalahkan yang lain, karena bagaimana ego itu dikelola. Kalau ihsan, bagaimana kamu dapat hidup dalam kehidupan masyarakat itu terbentuknya satu kehidupan yang harmonis. Kalau kamu ingin menjadi orang cerdas, orang pinter, lingkunganmu itu juga dapatnya mendukung bahwa keinginan kamu menjadi orang pinter, maka lingkunganmu itu juga dikondisikan untuk memproses kepintaran-kepintaran penduduknya. Ihsan. Seandainya sebuah air, kemudian kita ingin membuat teh, kemudian si gula, dia telah memiliki kemampuan introspeksi diri, telah memiliki kemampuan muhasabah, koreksi diri yang baik, bahwa dia dapat menyatu dengan air, dan dia juga mampu interaksi dengan teh, dan jika menyatu kan gitu, akan menjadi minuman yang menyegarkan. Maka si gula ini adalah memiliki kemampuan adil terhadap dirinya, kan gitu. Tapi kalau saya terlalu banyak, maka dapat menjadikan gula dan seterusnya. Tapi saya nggak ngasih contoh itu. Kemudian akhirnya dia dapat, kemudian gula dimasukkan dan disatukan dengan air dan teh. Maka tidak terlihat antara mana teh dan mana gulanya. Yang kita lihat air teh. Tapi butiran gula tidak kelihatan, daun tehnya juga tidak kelihatan. Ini ihsan, maka melebur menjadi satu, sehingga siap untuk disuguhkan. Sehingga ini kehidupan sosialnya menjadi harmonis. Wa ita'i di kurbah, jagalah kehidupan yang harmonis dengan memiliki perilaku peduli
peduli, respek dan empatik yang baik di antara sesama kita, memiliki akhlak dan adab, memperhatikan bangunan kekerabatan, memperhatikan bangunan kekeluargaan. Kemudian 1, 2, 3, keempat, gunakan perilaku-perilaku dengan adab dan akhlak sebagai menunjukkan untuk kenal cara-cara metode makrifat mengenal. Enggak toh enek tamu kan enggak kenal blas. Kita assalamualaikum kan perilaku mengenal. Ada tamu kita enggak kenal blas, assalamualaikum kita tanya, Badi mau ketemu siapa Pak? Enggak kenal blas, assalamualaikum, ada yang bisa saya bantu Pak? Nah, itu. Mas, Mbak, Bu, maka itulah untuk mencegah dari perilaku fasyak, perilaku merusak, wal mungkar, perilaku kejahatan, perilaku yang enggak rasional. Dan jauhi perilaku-perilaku wal bagzu, perilaku al bagzu, perilaku makar, perilaku kebencian. Wal bagzi itu perilaku, unsurnya adalah makar. Jadi bagzi itu mengajak terbentuknya permusuhan. Jadi kowe ngerasani orang lain, guwayeng ngerasani orang lain, itu perilaku bagzu. Kamu makar terhadap orang itu. Kamu makar terhadap negara. Itu makar. Ini perilaku yang sangat ditekankan oleh Allah untuk dihindari oleh orang-orang beriman. Perilaku al-baghi, perilaku makar, perilaku permusuhan. Kalau di dalam satu pendidikan, makanya kan butuh kejujuran, keterus-terangan, gentle jika ada masalah. Jangan di belakang kemudian ngerasani, ayo kita gulingkan kepala sekolahnya yuk. Itu perilaku bagyu. Perilaku bagyu. Perilaku permusuhan. Provokasi itu perilaku bagyu. Kamu jangan percaya dia, jangan percaya dia. Tidak ada yang dapat dipercaya, saya hanya percaya kepada dia. Kalau memang dia nggak percaya kepada si A, si B, si C, saat Anda menularkan, maka Anda sudah menjadi bagyu dan Anda telah menularkan kepada orang lain. Ini sudah kategori satu makar berat. Perilaku-perilaku yang menimbulkan, memunculkan permusuhan. Sehingga dengan kata lain, saat seseorang tidak memiliki perilaku adil dalam dirinya, berangkat dari mengadili diri, muhasabah kuncinya, kemudian tidak bisa melebur, artinya kemampuan mensupport, mendorong, dan menyemangati yang lain untuk bergerak maju dan berkembang. Kemudian yang ketiga, membangun kekerabatan dan kebersamaan dengan komunikasi, dengan gotong royong. Ini jika ini tidak dilakukan, tidak adil, tidak bisa melebur dalam kehidupannya, tidak memperhatikan kekerabatan, kepedulian, respon, respek, empatik. Kemudian tidak menggunakan nalar,
Tidak, kemudian selanjutnya tidak menggunakan perilaku-perilaku mengenal kalimat-kalimat yang baik, perilaku yang didasari nafsu, itu ya. Mungkar itu penilaian kepada orang lain hanya dilihat secara fisik, kesejahteraan fisik, bahagia fisik, kehormatan fisik, itu indikator menuju sebuah perilaku mungkar. Tapi kalau nalar rasionalnya mati sehingga dia berbuat jahat karena dia nggak punya rasional, maka dia adalah menjadi orang yang fahsyak. Kemudian wal baghyu, itu yang keenam, maka jangan berharap melanggengkan mulazimatu zikr di dalam diri. Semuanya butuh dilatih. Yang penting jadilah orang yang bisa memaafkan, kendalikan diri. Kowe nek ketemu wong gampang emosi dan jelas-jelas kamu gak memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi orang itu, ya kamu jangan berkelahi dengan orang itu. Kecuali kamu memang memerlukan terapi kejut, gelut-gelutan begitu ya. Membutuhkan terapi kejut karena dapat. Kapan itu terjadi? Jika membahayakan orang lain, membahayakan lingkungan, ya. Jika si A atau si B pamannya membahayakan lingkungan, membahayakan orang lain, membahayakan kebersamaan dan kekeluargaan, maka bisa jadi kita melakukan terapi kejut. Kalau sudah melanggar hukum, maka ada hukuman, ada konsekuensi alami, konsekuensi logis, dan ada yang disebut dengan supremasi hukum. Walaupun yang dikatakan konsekuensi tadi juga bagian dari sebuah pola supremasi gitu ya. Jadi itu yang ingin kita bangun sehingga kita dirikan nanti di akad paing. Semoga dalam ridho Allah, dalam maghfirah. Ini pun kita juga belum bisa teknis ya, tapi memberikan satu gambaran. Jamaah rakamukullah, santri santriwati, mahasiswa mahasiswi dan seluruhnya. Ayo kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang utuh. Openi solate. Kalau kemarin sempat solate ditinggal oncat, mergo enak isu rame, posone yodo oncat, ternyata ada isu-isu sing berkembang sing gak sehat, dan seterusnya dan seterusnya, saling provokasi menjatuhkan. Bumbung cik santri SMP, SMA, mahasiswa, berlatihlah, masih sangat memungkinkan. Nek wis tuwek, nek wis dadi energi ini luwih abot untuk merubah pola yang sudah jadi jika itu negatif ada di dalam diri seseorang. Harus menjaga kesadaran terus-menerus. Nek egowe itu jelas kamu merasa nggak bisa mengendalikan dirimu, gampang emosi, egomu juga gampang tidak bisa termanage dengan baik, ya umpamanya begitu. Maka saat kamu ingin menambah wawasan dan wacana, kamu juga harus menyadari. Karena semakin banyak wawasan, maka kamu akan semakin mudah marah, bisa jadi begitu. Walaupun seharusnya semakin rumusan padi,
Semakin berisi semakin menunduk. Kalau ternyata semakin berisi semakin dangak, semakin gabuk, semakin kosong, ketoke kaya saya belajar tapi semakin kosong. Intinya tadi ya saya wanti-wanti, tahu tentang kebenaran sebagai mutlak dan tahu tentang sesuatu yang benar, jangan dimutlakkan. Itu sering dijadikan ayal-ayalan, merasa benar, diberi masukan. Jangan menjadi orang yang jika dinasehati tidak memiliki efek dampak apapun terhadap diri kita. Wong sing ciloko itu adalah orang yang tidak bisa dinasehati. Dan kedua, jika dinasehati seperti menerima, di belakangnya dia menolak. Ketiga, dinasehati menerima, di belakang menyalahkan orang lain. Itu ciloko. Sepertinya menerima di hadapan, umpamanya di hadapan Romo menerima, ternyata di belakang itu tukaran kan gitu, tukaran sendiri. Padahal berdua saat menghadap itu koyo-koyo bisa menerima, tapi setelah keluar ternyata tukaran, berargumen benarnya sendiri. Itu wong ciloko. Cirinya sebenarnya sudah bisa dilihat. Permasalahan ini saya amati rata-rata yang seperti itu. Mujadai klendran, solate klendran, hampir rata-rata statistiknya berbicara begitu. Sergep pengajian, akan tapi mong tinggi golek bahan, tinggi ngukuhkan kebenaran dia. Itu statistiknya begitu. Suwi gak ketok, moro-moro enek masalah, terus kemudian di belakang tukaran. Banyak banget seperti itu. Makanya jangan menyeleh. Tadi nek wis dijak mujadah, ngrungokne pengajian, abot, sikile abot, mripate abot, uteke abot, wetenge abot, ngono kan. Ya. Itu berarti kumantilnya terhadap lakon, ya. Itu cuman kesempatannya kan belum muncul. Kalau seandainya bisa diungkap, itu orang yang euforis, orang yang gak punya ketulusan, lakone kurang. Nek dadi wong pelit, dadi wong kikir, gak punya peduli, ngamal abot, pitukane abot, gak ada peduli abot, pikir kabeh. Itu adalah orang yang kurang pitukane. Lakon pitukon itu ya, memang begitu. Percaya kamu memiliki peduli kepada yang lain, membantu kepada yang lain, ngamal, kamu kan dapat mengukur diri kamu. Enggak akan kamu dinunak-nunake Allah. Cuman kalau saya ngomong engko diganti, wengko terus akhirnya nuntut Gusti Allah njaluk ganti. Tapi saya mengatakan wa ana milkun, Allah itu meliputi dan memberikan, tidak akan menyalahi janjinya. Itu. Kebahagiaan, ketentraman itu dapat digapai
dengan saat kita tidak komandel, tapi kita tetap sungguh-sungguh dalam belajar, berkarya, sungguh-sungguh. Itu ya. Ya udah, sudah banyak iling-ilingan apa yang Romo tadi sampaikan tentang kebodohan. Menjaluk penjelasan, ada orang penjelasan lagi ngomong, kae kowe kuwi opo, wis langsung kuwi tondo kebodohan. Nyelok omongan tondo kebodohan. Enggak iso ngrungokke tondo kebodohan. Ayo dilatih. Kamu memiliki keberuntungan hebat jika kamu terbiasa konsentrasi mendengarkan orang yang kamu sebenarnya nggak suka. Karo ustate, karo dosamu, we gak seneng, we terus ngrungok nih gitu. Engkau lak suwe-suwe seneng, gitu lah. Seneng ngelokke. Enggak gitu ya. Saya kira begitu. Sekali lagi semoga dalam ridhonya, dalam makhluk dan ampunannya, semoga kita selalu dilindungi, direksa, dijaga dalam syafaatnya Rasulullah, mendapatkan beri-beri dan kapangestu guru wasito, dan selamat lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.